Korupsi adalah salah satu persoalan terbesar yang terus menghantui Indonesia. Dampaknya tidak hanya menggerogoti perekonomian negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Setiap tahun berbagai kasus korupsi terungkap, mulai dari skala kecil hingga kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi. Namun yang menjadi ironi adalah kenyataan bahwa hukum bagi para pelaku korupsi seringkali dianggap ringan, tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan baik secara material maupun moral. Banyak yang mempertanyakan mengapa hukum bagi para koruptor seolah tak mencerminkan kejahatan yang mereka lakukan. Penerapan undang-undang anti korupsi yang kurang tegas menjadi salah satu penyebab utama mengapa hukuman bagi para koruptor terasa tidak memadai. Meski Indonesia memiliki KPK yang berperan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, efektivitasnya seringkali terhambat oleh berbagai tantangan, mulai dari tekanan politik hingga intervensi kekuasaan. Banyak koruptor yang akhirnya menerima hukuman ringan bahkan dengan vonis yang hanya beberapa tahun saja. Hal ini jauh dari ekspektasi masyarakat yang menginginkan keadilan ditegakkan dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Selain itu, adanya remisi atau pengurangan masa hukuman kerap menjadi sorotan. Dengan alasan seperti berkelakuan baik atau telah memenuhi syarat administrasi, banyak koruptor yang masa hukumannya berkurang secara signifikan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah hukuman yang diberikan benar-benar memberikan efek jera? Bagaimana mungkin seorang yang telah merugikan negara miliaran atau bahkan triliunan rupiah bisa mendapatkan perlakuan baik dan istimewa di penjara? Beberapa laporan bahkan menunjukkan bahwa beberapa koruptor hidup nyaman di dalam penjara, dengan fasilitas yang jauh lebih baik dibandingkan narapidana lain. Intervensi kekuasaan juga menjadi faktor lain yang memperburuk situasi. Dalam banyak kasus, korupsi adalah individu dengan koneksi politik yang kuat atau pengaruh besar di masyarakat. Hubungan ini seringkali membuat proses hukum menjadi tidak transparan, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan vonis. Bahkan ada kasus di mana para pelaku korupsi berhasil lolos dari hukuman dengan berbagai cara, seperti mengulur proses hukum atau menggunakan celah hukum untuk meringankan hukuman mereka. Di sisi lain, lemahnya pengawasan masyarakat terhadap kasus korupsi juga berkontribusi pada ringannya hukuman koruptor. Meski ada gelombang kemarahan publik ketika kasus besar terungkap, perhatian masyarakat seringkali memudar seiring berjalannya waktu. Tanpa tekanan publik yang konsisten, proses hukum bagi koruptor bisa berjalan lambat atau bahkan tidak maksimal. Hukuman ringan bagi para koruptor bukan hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga memperparah masalah korupsi itu sendiri. Ketika hukuman tidak memberikan efek jera, korupsi akan terus terulang, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Koruptor yang seharusnya menjadi contoh buruk bagi masyarakat justru memberikan pesan bahwa kejahatan ini tidak begitu berisiko, selama seseorang memiliki koneksi dan kekuatan yang cukup. Korupsi bukan hanya tindakan kriminal, ia adalah penghancur harapan dan masa depan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada anggaran negara, tetapi juga merampas hak-hak dasar masyarakat. Hukuman yang setimpal bagi para koruptor bukan hanya sekedar soal keadilan, tetapi juga langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap negara.